Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggito Utomo dari Pendidikan Vokasional Teknik Elektro 2019. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel dari mata kuliah K3. Langsung saja kepada inti videonya atau materinya. Pengelolaan laboratorium dan bengkel, organisasi suatu industri yang besar diperlukan untuk memperoleh efisiensi yang tinggi. Organisasi dikatakan berhasil jika mampu mengelola sumber daya berupa manusia, dana, waktu, bahkan baku informasi mesin, serta peralatan informasi dan tempat dengan efisiensi, serta efektif tanpa mengurangi kepuasan pelanggan, sehingga mampu bersaing dengan lembaga lain yang sejenis. SMK sangat identik dengan industri dalam pemrosesan bahan baku menjadi produk yang bermanfaat. Kemudian ada manajemen operasional, lalu ada manajemen perbaikan berkelanjutan, pendekatan JIT atau Just in Time, dan Total Productive Maintenance atau TPM, serta pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Kemudian ada manajemen operasional. Manajemen operasional itu seperti aktivitas di dalam instansi tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya itu sendiri, yaitu input, proses, dan output. Kegiatan operasional ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan instansi dengan baik. Menurut para ahli, yaitu Tampu Bolon, manajemen operasional merupakan manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan input yang juga menjadi keluaran berupa barang atau jasa layanan. Kemudian menurut kutipan Rika Rostika, workplace means a place forming part of a building, structure, or visual, where any person is working for the time being works, or customly works for gain of result, and in relation to an employee includes a place or a part of place under the control of the employer, not being domestic. Accommodation provided for the employee. Artinya, tempat kerja berarti sebuah tempat. Apakah itu merupakan tempat atau hanya bagian dari gedung, bangunan, atau kendaraan, di mana setiap orang akan bekerja, sedang bekerja, menggunakan waktu untuk bekerja, atau biasanya bekerja untuk memperoleh keuntungan atau upah, dan dalam hubungannya dengan pekerja termasuk tempat atau bagian dari sebuah tempat di bawah penguasaan pemberi kerja atau bukan merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk pekerja. Kemudian ada manajemen perbaikan berkelanjutan. Manajemen perbaikan berkelanjutan adalah perbaikan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kesalahan yang menimbulkan pemborosan harus dikoreksi, tindakan yang mengorbankan waktu banyak harus dihilangkan. Kemudian ada berdasarkan konsepnya manajemen perbaikan berkelanjutan dibagi menjadi 6 konsep, yaitu perbaikan, perawatan, inovasi, orientasi proses atau hasil, siklus PDCA atau SDCA, mengutamakan kualitas, berbicara dengan data, dan terakhir proses berikut adalah konsumen. Kemudian ada pendekatan JIT atau Just in Time. Konsep Just in Time atau JIT adalah konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier dengan tepat waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat, bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stocking cost. Teori konsep Just in Time ini ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jepang bernama Taiichi Ohno dari industri kendaraan bermotor Toyota. Perhitungan serta kerjasama yang baik antara penyalur, pemasok, dan bagian produksi haruslah baik. Kemudian ada Total Productive Maintenance atau TPM. Bidang produksi sudah lama memiliki sistem manajemen ketika orang belum memperhatikan bagaimana cara mengatur bidang perawatan karena hanya dianggap sebagai penunjang yang tidak perlu diatur lebih cermat. Setelah teknologi permesinan menjadi lebih rumit dan kapasitas produksi yang dimiliki pabrik semakin besar, mulai terasa ketidakmampuan mesin untuk memenuhi target produksi yang hal ini berarti kerugian besar. Ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh gangguan atau kerusakan yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya dan hanya dapat diatasi apabila sekolah memiliki manajemen yang baik dan bidang perawatan, sehingga dimulailah bahasa perkembangan manajemen perawatan dari yang paling sederhana yaitu breakdown maintenance hingga sekarang yaitu total productive maintenance.
Total Productive Maintenance adalah sebuah sistem manajemen perawatan yang dalam proses melibatkan orang mulai dari manajer, ke operator, dan teknisi di level paling bawah. Batasan PPM terdiri dari 5 unsur, yaitu 1. Membangun kerjasama di industri untuk memaksimalkan efektivitas sistem produksi. Yang kedua, ada pendekatan lapangan, membangun organisasi yang menangkal setiap jenis kerugian panjang masa pakai sistem produksi. 3. Ada implementasi PPM ke seluruh departemen atau lintas sektoral. Yang keempat, melibatkan setiap individu dari pimpinan hingga pekerja lapangan atau lintas level. 5. Mengadakan kegiatan zero loss melalui kelompok kecil atau bisa dinamakan motivasi. Kemudian PPM merupakan jawaban yang akan mampu mengatasi kontribusi biaya tinggi dengan program-program yang terdiri dari 1. Kegiatan kelompok kecil untuk menanggulangi 6 penyebab kerugian tadi. 2. Perbaikan mesin untuk mencapai kondisi operasi maksimal dan mengurangi laju kehausan. 3. Keterlibatan operator produksi untuk menjaga kondisi dasar alat atau mesin. 4. Meningkatkan sifat mampu pelihara atau maintainability. Yang kelima, peningkatan efektivitas daya dan efisien pekerja perawatan. Kemudian ada pengembangan sistem laboratorium dan bengkel berbasis komputer. Adanya informasi mengenai aktivitas belajar mengajar yang berlangsung dalam sekolah adalah suatunya kebutuhan dalam era persaingan global pada saat ini. Tanpa adanya informasi yang akurat mengenai aktivitas belajar, SMK akan sulit mengoptimalkan proses pembelajaran dan melakukan pengambilan keputusan secara cepat. Kemudian ada practical exercise. Rancangan sistem menggunakan alat pengembangan berupa data flow diagram, bagian alir sistem, entity relationship diagram kamus data, rancangan input dan rancangan output. Sistem informasi diharapkan memiliki beberapa keunggulan. Pertama, dalam hal input, proses maupun output yang dihasilkan. Kedua, sistem informasi yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja institusi. Ketiga, sistem informasi yang dirancang ini berbasis komputer dengan sistem yang otomatisasi sehingga data dapat terintegrasi. Keempat, prototip yang dibuat dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat, tepat, akurat, dan mudah. Prototipe ini akan dikembangkan di SMK pilihan yang akan ditentukan, kemudian sistem yang dibangun diberi nama dengan sistem informasi manajemen dan maintenance fasilitas yang selanjutnya disebut SIMAF. Kemudian ada modul-modul SIMAF terdiri dari modul fasilitas inventory, equipment register, merupakan modul aplikasi yang berfungsi untuk menyimpan record data fasilitas atau peralatan, dan data tersebut dapat diolah kemudian untuk kegiatan perawatan fasilitas. Kedua, ada modul consumable goods, merupakan modul yang menggunakan aplikasi yang mengolah data stok, spare part, barang-barang habis, dan data permintaan perbaikan yang dilakukan oleh user. Yang ketiga adalah modul fasilitas maintenance. Modul fasilitas maintenance ini adalah merupakan modul yang sangat penting dari perawatan maintenance fasilitas. Proses perencanaan perawatan fasilitas dilakukan sesuai dengan kategori dan prosedur perawatan untuk masing-masing fasilitas. Sekian dari saya terkait penjelasan materi yang sudah dijelaskan tentang pengelolaan laboratorium dan bengkel. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.